Ya, Cap, udah dipencet rekam belum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kritik seni dekonstruktif yang beranggotakan Rahman Afilianto, Diva Salma, Rafli Hendri, dan saya sendiri Kevin Pratama dan Kartika Juliana. Selanjutnya deskripsi tentang seni dekonstruksi sendiri. Baik, akan saya jelaskan definisi dari kritik seni dekonstruktif. Dekonstruktif atau dekonstruksi menurut KBBI mempunyai arti penataan ulang. Dekonstruktif menurut bahasa Perancis yaitu deconstruire, yaitu berarti membongkar mesin atau bangunan, tapi pada dasarnya untuk dipasang kembali. Dekonstruktif menurut Derrida merupakan sebuah metode membaca teks secara sangat cermat hingga pembedaan konseptual hasil ciptaan penulis yang menjadi landasan teks tersebut tampak tidak konsisten dan cenderung paradoks dalam menggunakan konsep-konsep secara keseluruhannya. Kritik seni dekonstruktif bertujuan untuk mendalami makna-makna yang mendalam yang terkandung di dalam detil-detil objek di dalam suatu karya, untuk membuat sebuah kesimpulan baru yang berbeda dari kesimpulan sebelumnya. Sehingga kritik seni dekonstruktif sejatinya tidak menerima mentah-mentah terkait makna keseluruhan yang terdapat dalam sebuah karya seni. Sifat dekonstruktif itu sendiri bersifat paradoks, yang artinya hasil pemahaman atau pemikirannya bisa jadi berseberangan dengan pemahaman yang sudah ada. Lanjut. Baik, selanjutnya ada contoh kalimat seni dekonstruktif sendiri dari karya Vika Adiesta yang berjudul Ajaran Kepang atau Ajaran Singgampang.
Baik, yang selanjutnya ada kritik seni dari karya Agus Trianto yang berjudul Land of Hope. Selanjutnya ada deskripsi tentang karya tersebut. Baik, lukisan tersebut adalah karya ciptaan dari seniman yang bernama Agus Trianto Basuki Rahmat yang berjudul Land of Hope. Karya tersebut dibuat menggunakan cat minyak dengan ukuran 100 kali 150 cm pada media kanvas. Lukisan ini menggunakan komposisi asimetris dengan dominan bentuk organis. Dalam lukisan tersebut terdapat banyak sekali objek yang memiliki banyak variasi warna, di antaranya kuning, hijau, putih, coklat, biru, dan merah. Secara keseluruhan, bagian atas hingga ke tengah dari lukisan tersebut didominasi oleh warna putih dan biru, serta bagian bawahnya dipenuhi oleh warna coklat yang disisipkan warna-warna lain di bagian tengahnya. Selain itu, pada bagian bawah lukisan juga terdapat bentuk lingkaran yang berwarna merah. Dan pada bagian kanan terdapat objek yang didominasi dengan bagian atas berwarna putih dan bagian bawahnya berwarna hijau. Di bawah objek tersebut juga terdapat objek lain dengan bentuk yang berbeda yang didominasi oleh warna putih. Selanjutnya ada analisis formal. Dalam analisis formal, ini ada lukisan tersebut merupakan karya dengan gaya surrealisme dengan pendekatan metafora, yaitu mengumpamakan sesuatu dengan sebuah simbol-simbol tertentu yang dihadirkan dan dilakukan oleh objek-objek dalam lingkungan dalam karya tersebut. Objek paling utama yang dapat ditemukan adalah seorang figur lelaki menggunakan sorban yang digambarkan sedang menunggangi seekor kuda dan bersisihan dengan 2 ekor kuda lainnya. Keempat objek tersebut dilukiskan di atas sebuah tempat yang mengindikasikan bencana atau kehancuran yang begitu beragam. Dapat beberapa objek bulat berwarna merah yang seperti buah delima yang tersebar di beberapa tempat. Kemudian, ditemukan juga objek seperti tangan yang bervariatif dari segi ukuran dan bentuk. Di sebelah kiri terdapat objek yang terlihat seperti pengawal atau manusia dari jarak pandang yang jauh yang sedang memegang tombak dengan rupa kepala yang seolah samar. Latar suasana karya yang diperlihatkan juga seperti menekankan sedang dalam cuaca hujan yang sedang turun dengan awan yang mendung di sekitarnya. Selanjutnya ada interpretasi dari lukisan tersebut. Baik, terima kasih. Interpretasi makna dari lukisan tersebut jika dijelaskan menurut kritik seni dekonstruktif, yaitu dimulai dari objek awan mendung merepresentasikan suasana yang kelam, gelap seolah-olah seperti dalam rundungan kesedihan. Terdapat objek awan di sebelah kiri yang cenderung berwarna lebih gelap, dengan aksen merah seperti menggambarkan sebuah bencana, sebuah letusan gunung api. Kemudian terdapat karakter seorang yang menunggangi kuda seperti Pangeran Diponegoro menginterpretasikan seorang pahlawan yang seharusnya tegar dan kuat, namun justru beliau sedang merasakan keputusasaan. Kuda yang ditunggangi yang berkepala 3 mempresentasikan 3 ekspresi, di mana ekspresi pertama atau kepala kuda bagian paling bawah menggambarkan perasaan yang sedih. Kemudian kepala kuda yang di tengah menggambarkan perasaan yang tegar. Lalu kepala kuda paling atas menggambarkan sebuah kebangkitan dari keterpurukan untuk kembali meneruskan perjuangan hidup. Objek bagian tubuh manusia seperti tangan merepresentasikan bahwa manusia kehilangan bagian dari keluarganya. Gambar api merepresentasikan bagaimana sebuah kekacauan yang sedang terjadi. Next. Latar tempat yang digambarkan yang tidak simetris satu sama lain menggambarkan daerah yang luluh lantah tak
beraturan diterpa bencana. Objek seperti buah delima mempunyai simbol pemberian Tuhan yang berarti sebuah ujian yang harus dihadapi oleh manusia. Objek bulat berwarna coklat di bagian atas sebelah kanan seperti tumpukan tanah yang tak beraturan hancur yang menyimbolkan bulan yang jatuh seakan mempunyai makna jiwa manusia yang runtuh. Objek manusia di sebelah kiri yang seperti orang tanpa kepala yang sedang memegang tombak menggambarkan prajurit yang mempresentasikan manusia yang sudah tidak bisa berpikir dan bertindak lagi dengan keadaan yang diterimanya. Maka dari itu, untuk interpretasi keseluruhan dari makna-makna yang dihadirkan dalam setiap objek adalah sebuah kejadian di mana terdapat perasaan manusia yang putus asa yang disebabkan oleh adanya peristiwa yang penuh kekacauan dan bencana, namun pada akhirnya semua hal tersebut adalah sebuah pemberian Tuhan yang harus dijadikan sebagai ujian. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi. Yang pertama, ada evaluasi orisinalitas. Karya tersebut dapat dikategorikan sebagai karya yang original dari Agus Trianto karena menanamkan gaya atau aliran surrealisme yang beliau tanamkan kepada setiap karyanya. Pemilihan warna yang cenderung kelam sangat menggambarkan karakteristik dari karya Agus Trianto. Walaupun objek-objek yang dihadirkan adalah interpretasi simbol dari suatu tokoh atau peristiwa, namun secara penyampaian surrealis yang khas dari Agus Trianto membawa kesan yang berbeda dan berkarakter. Yang kedua, ada evaluasi teknis. Bagaimana pengertian yang diketahui tentang evaluasi teknis, yakni bagaimana proses penciptaan karya tersebut dilakukan. Karya dari seniman Agus Trianto Basuki Rahmat yang dilukis menggunakan cat minyak pada kanvas sangatlah menakjubkan. Segala keresahan yang ia rasakan berhasil dituangkan pada kanvas dengan menggunakan penggayaan surrealisme, serta pendekatan metafora yang begitu mengesankan. Dengan goresan yang tegas dan memberi kesan bertekstur pada tiap detailnya, karya tersebut seolah-olah menggambarkan kejadian bencana alam yang sangat dahsyat, dan ditambah seorang pahlawan yang akan mengubahnya menjadi lebih baik dan bangkit ke depannya. Yang ketiga, ada evaluasi kesejarahan. Berdasarkan unsur kesejarahan yang Agus Trianto upayakan untuk hadir di karya Land of Hope ini berhasil memunculkan seorang tokoh yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Pangeran Diponegoro. Namun, penggambaran figur Pangeran Diponegoro tersebut tidak semata-mata menginterpretasikan bahwa lukisan tersebut mengisahkan tentang kehidupan Pangeran Diponegoro, melainkan kehadirannya adalah sebagai sebuah simbolik dari makna keseluruhan yang ingin disampaikan oleh Agus Trianto. Baik, sekian penjabaran tentang kritik seni dekonstruktif dari kelompok kami. Apabila ada salah penggunaan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.